Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Rizky. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan keperawatan, prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar hasil mengenai literatur review hubungan parenting skill dengan pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji Bapak Sutrisno MKes dan anggota penguji yaitu Ibu Nurse Andilis MK dan juga Bapak Nurse Lukmanul Hakim MK. Langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Secara global, berdasarkan United Nations Development Program atau UNDP tahun 2016, indeks pembangunan gender mencapai angka 93,8 pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan pembangunan perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Di Indonesia, angka perempuan bekerja menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data BPS Republik Indonesia tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM perempuan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif selama 7 tahun terakhir. Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dan observasi dari 5 orang tua yang memiliki anak prasekolah yaitu usia 4-6 tahun, didapatkan bahwa ibu yang bekerja cenderung menerapkan parenting skill secara demokratis dan anak menunjukkan kemampuan sosialisasi yang baik. Sedangkan ibu yang tidak bekerja cenderung otoriter dan anak terlihat kurang mampu dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Meskipun data sebelumnya tidak secara langsung menunjukkan angka orang tua yang bekerja yang memiliki anak balita atau anak prasekolah, tetapi dapat mengindikasikan tren yang terjadi saat ini, bahwasanya banyak ibu yang bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Sito Resmi, Kusnanto, dan Krisnana tahun 2014 di Mulyorejo mendapatkan jumlah anak yang dicurigai memiliki penyimpangan perkembangan lebih banyak ditemukan pada anak dengan ibu yang bekerja. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan parenting skill dengan pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Rancangan penelitian yang pertama itu adalah metode. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk topik tertentu. Nah, tempat pencarian artikel jurnal pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses database pada Scholar Google, DOAJ, EBSCO dengan keyword atau kata kunci yang sesuai dengan masalah pada penelitian. Adapun kata kunci yang digunakan yaitu strategi yang digunakan dalam mencari artikel jurnal menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang relevan dengan topik. Keyword atau kata kunci yang digunakan sesuai dengan masalah pada penelitian yaitu parenting skill, pertumbuhan, kemampuan sosialisasi, dan anak preschool. Adapun jumlah artikel, pada tahap pencarian artikel jurnal diperoleh 687 artikel dari tahun 2010 sampai 2020. Jumlah populasi pada 20 jurnal yang didapatkan adalah sebanyak 1.865 responden. Penyaringan. Nah, penyaringan dengan kriteria inklusi. Menurut Noto Atmojo tahun 2010, kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah yang pertama, jurnal internasional dan nasional yang berkaitan dengan parenting skill dan komponennya yaitu pola asuh permisif, demokratis, dan otoriter. Jurnal internasional dan nasional yang membahas pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Nah, setelah dilakukan penyaringan jurnal yang relevan dengan topik, didapatkan jurnal penelitian sejumlah 22 jurnal yang diteliti pada tahun 2010 hingga 2020 yang membahas tentang hubungan parenting skill dengan pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Adapun analisa data, yaitu literatur review ini dianalisis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil ukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian,
judul penelitian, metode dan ringkasan hasil atau temuan. Adapun hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil jurnal yang dikumpulkan dan analisa penulis, didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara parenting skill dengan pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, besarnya keluarga, urutan kelahiran, pribadi orang tua, dan terutama praktik pengasuhan orang tua kepada anaknya atau parenting skill itu sendiri. Nah, ini menurut Wibowo tahun 2012. Parenting skill atau pola asuh orang tua yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua sebaiknya selalu melakukan stimulasi sesuai umur sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan dengan normal. Namun, pada masyarakat modern saat ini, semua kebutuhan semakin banyak dan semakin mahal, sehingga menuntut orang tua harus mencari cara untuk dapat terus memenuhi semua kebutuhan. Salah satunya dengan bekerja, di mana dulu hanya suami atau ayah yang bekerja, sekarang istri atau ibu juga bekerja. Hal ini juga berdampak pada gaya pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Akibatnya, orang tua yang bekerja, waktu yang diperlukan untuk mengasuh anak jadi terbatas, karena sebagian waktu digunakan untuk bekerja. Nah, ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvianti tahun 2017. Status pekerjaan seseorang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua yang bekerja penting untuk tetap membangun kebersamaan bersama anak, dan orang tua yang bekerja bertujuan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini berarti pekerjaan orang tua bukan menjadi penghambat dalam mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Menurut Hendrik tahun 2014. Nah, parenting skill atau pola asuh juga berpengaruh terhadap perkembangan, terutama terhadap kemampuan sosial anak preschool. Nah, pola asuh terdiri atas 3 jenis, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Nah, pola asuh otoriter dan permisif ini dikelompokkan sebagai pola asuh non-otoritatif. Semakin tinggi pola asuh orang tua, maka semakin tinggi pula kemampuan sosial anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, terdapat pengaruh besar pola asuh otoriter orang tua bagi kehidupan sosial anak. Anak kurang memiliki rasa sosial karena merasa tidak percaya diri dan takut mencoba hal-hal baru. Pola asuh otoriter yaitu suatu perilaku membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah orang tua. Anak tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, bahkan cenderung merasa cemas dan tidak percaya diri, serta dalam bersosialisasi, anak cenderung lemah, lebih suka menyendiri dan berdiam diri. Nah, ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia tahun 2020. Parenting skill atau pola asuh sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Orang tua sebaiknya mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, serta selalu melakukan stimulasi sesuai umur anak, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan lebih maksimal. Adapun pembahasan yaitu orang tua memiliki periode istimewa dalam menerapkan pola asuh yang tepat bagi anak, ini yang terutama ketika anak memasuki usia preschool. Nah, usia preschool yaitu usia 4-6 tahun menjadi masa keemasan atau golden period bagi anak, di mana pada usia ini sel-sel otak anak berkembang sangat pesat, sehingga segala informasi yang diperoleh dapat direkam secara sempurna. Periode ini perlu dimanfaatkan oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan potensi anak dan mengoptimalkan perkembangan anak setinggi-tingginya. Nah, ini menurut Sujatiningsih tahun 2013. Namun, pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal membutuhkan lingkungan yang dapat menstimulasi, nutrisi yang cukup, dan interaksi sosial yang diberikan dengan penuh perhatian, menurut UNICEF tahun 2013. Nah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar tahun 2017, diketahui bahwa terdapat hubungan pola asuh orang tua dan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jika pola asuh yang dilakukan oleh orang tua itu baik, maka pertumbuhan anak juga akan baik, akan sesuai dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Efektivitas pola pengasuhan orang tua terhadap anak bisa dilihat dari cara anak berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari, terutama dari perilaku sosial anak itu sendiri.
Jika orang tua telah membiasakan anak dengan mengajarkan berperilaku yang baik, maka perilaku yang ditunjukkan anak tersebut juga akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika orang tua memberikan anak pembiasaan perilaku sosial yang kurang baik, maka anak akan meniru perilaku tersebut. Karena perkembangan sosial merupakan suatu tahapan perilaku sosial anak dalam mengikuti kematangan sosial dan interaksinya dengan lingkungan. Dampak dari orang tua yang bekerja itu tadi tidak hanya mempengaruhi fungsi kognitif, melainkan juga mempengaruhi mental, emosional, sosial, kemandirian anak, dan status kesehatan dan gizi. Nah, status pekerjaan seseorang yang tadi berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua yang bekerja penting untuk tetap membangun kebersamaan bersama anak, dan orang tua yang bekerja itu bertujuan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, dengan bekerja ini sendiri kan orang tua bisa memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriani tahun 2019, pola asuh dalam keluarga berupa kebiasaan pemberian makan, kebiasaan pengasuhan, kebiasaan kebersihan, dan kebiasaan mendapatkan pelayanan kesehatan berhubungan dengan kejadian stunting balita. Nah, yang kita ketahui bahwa stunting ini salah satu penghambat atau kelainan dari pertumbuhan anak yang tidak optimal. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MITA tahun 2017 menunjukkan pola asuh pemberian makan kategori sedang berisiko 10,37 kali lebih besar balitanya mengalami stunting dibanding pola asuh pemberian makan kategori baik. Nah, pola asuh yang tidak memadai adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak. Edukasi gizi dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik ibu dalam pola asuh, meskipun pertumbuhan anak tidak mengalami peningkatan secara langsung. Ada pengaruh edukasi gizi dengan diskusi kelompok terhadap pola asuh makan, psikososial, higien, dan sanitasi. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samril tahun 2017. Selain mempengaruhi pertumbuhan anak, pola asuh atau parenting skill yang diterapkan oleh orang tua juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satunya yaitu kemampuan anak dalam bersosialisasi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Taufikur Rahman tahun 2018, di mana terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial emosional anak di TK Dharma Wanita Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin, jumlah saudara, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, tipe keluarga, dan pola asuh keluarga dengan perkembangan sosial emosional anak usia prasekolah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Indana tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji, terdapat pengaruh besar pola asuh otoriter dengan orang tua bagi kehidupan sosial anak, di mana terdapat banyak pengaruh negatif bagi kehidupan sosial anak. Anak kurang memiliki rasa sosial karena merasa tidak percaya diri dan cenderung pendiam. Anak takut melakukan kesalahan dan takut mencoba hal-hal baru. Nah, berdasarkan hasil empiris menunjukkan bahwa pola asuh permisif memberikan sumbangan efektif terhadap interaksi sosial dimoderasi oleh self-disclosure sebesar 57,7%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rita tahun 2019, mayoritas menerapkan pola asuh demokratis, dan anak usia 4-5 tahun memiliki perkembangan sosial seimbang antara perkembangan sosial tinggi dan sedang. Pola asuh yang paling banyak diterapkan ibu pada anak usia 4-5 tahun yaitu pola asuh demokratis berjumlah 48 ibu atau 80%. Perkembangan sosial anak berada pada rentang perkembangan sosial tinggi berjumlah 30 anak atau 50%, dan perkembangan sosial sedang 30 anak atau 50%. Diharapkan ibu dapat memberikan pola asuh terbaik dan tepat bagi anak yang akan berguna dan berpengaruh positif pada perkembangan anak. Ini berdasarkan penelitian Rita tahun 2019. Nah, kesimpulannya, parenting skill merupakan kemampuan atau cara orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Parenting skill secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Parenting skill yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan kemampuan sosialisasi anak preschool. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan yang terbaik agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.